Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik remaja di rumah semuanya? Luar biasa baik, Bang. Jawabannya enggak gitu ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya luar biasa merdeka. Apa kabar adik-adik di remaja semuanya? Luar biasa merdeka. Oke, sesuai dengan tema kita boleh lihat semuanya pakai nuansa merah putih. Karena besok kita akan menyambut apa sih, Gwen? Hari kemerdekaan dong, Bang. Hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 75, betul Jenny. Minggu kita hari ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan topik Merdeka dari Perbudakan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk mempersiapkan ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau masih membangunkan kami, memberi kami nafas kehidupan, terlebih kesehatan yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari demi hari yang telah kami lalui. Kalau sebentar kami akan ibadah ya Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini bisa mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami, anak-anak remaja HKBP Rawamangun, bisa diubahkan Tuhan. Jamahlah setiap hati kami ya Bapa, pakailah mulut pendeta Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami bisa menerimanya dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus.
Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Sekali kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau goda. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak jatuh tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, yaitu yang diambil dari Yesaya 58 ayat 6 dan 7, yang berbunyi sebagai berikut. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah,
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikianlah, mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saat ini kita akan mengangkat pujian untuk meminta Tuhan memulihkan negeri kita, bangsa kita dari segala pencobaan, mungkin saat ini pandemi. Sebelumnya akan dinyanyikan oleh song leader. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita bersama-sama angkatkan pujian ini, kami umat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sama-sama katakan sambil berdiri, kami umat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, Berbalik dari jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu, Oleh anugerah-Mu,
Anak-anakku, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena keinginan nafsu duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita mau menyanyikan pujian Ainaing Maluaho. Ainaing Maluaho sian dosa gogo budani Tuhan toi handuk mai asa sonang rohang lagogo tutu budari Godo, Holland udari Yesus sekali katakan mudari tu paluahono udari tuna godo Holland udari Yesus. Marilah kita mendengar dan membaca firman Allah yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17, di mana Amang akan membacakan ayat yang ganjil dan anak-anakku akan membaca ayat yang genap, dan pada ayat terakhir kita membaca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali yang diutus-utusnya untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka.
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bersama-sama kita, hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bersyukur untuk setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama kata-kata sekali lagi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan Tuhan Akan nyata. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa Kami kepadamu. sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar pasti terjadi Dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Anak-anakku terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Pada rasa serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin telah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin apa yang baik, di sana terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, selamat hari Minggu. Warta Remaja HKBP Rawamangun, Minggu 16 Agustus 2020. Pemberitahuan pertama, Ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu hari ini, 16 Agustus 2020, Gereja HKBP Rawamangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja serta 3 kali ibadah melalui rekaman sekolah minggu, pra-remaja, dan remaja. Jemaat yang akan beribadah di gereja
terlebih dahulu mendaftar melalui WhatsApp atau SMS ke call center nomor 0811 121 0633. Hari Jumat dan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan jemaat yang beribadah agar selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, pelindung wajah, cuci tangan, dan menjaga jarak. Syarat dan ketentuan dapat dibaca di Warta Cetak dan web HKBP Rawamangun. Pemberitahuan kedua, penerimaan pemusik dan pemandu lagu. Seksi musik Dewan Marturia membuka kesempatan kepada jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai organis, pianis, dan pemandu lagu, dan operator multimedia kebaktian umum di HKBP Rawamangun periode 2020 sampai 2022. Persyaratan dapat dibaca di Warta Jemaat dan di website HKBP Rawamangun. Pemberitahuan ketiga, pemberitahuan hendak menikah. Akan menerima pemberkatan pernikahan Richard Herman Pangaribuan, anak dari Bapak Manuasa Pangaribuan, almarhum Ibu Herlina Hutayan, anggota jemaat HKBP Rawamangun, Wik Pulau Mas atau Kampung Baru, dengan tunangannya Okta Lilianti Pasaribu, putri dari Bapak Johari Parulian Pasaribu. Ibu Mawan Irianti Sirait, anggota jemaat HKBP Jaka Sampurna, Bekasi. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Kamis 20 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di HKBP Rawamangun. Pemberitahuan keempat, pada tanggal 17 Agustus 2020, remaja akan mengadakan lomba virtual melalui sosial media. Diharapkan seluruh remaja ikut serta dalam perlombaan. Informasi lebih lengkap bisa dilihat di Instagram @rhkbp Rawamangun. Demikian Warta Remaja minggu ini. Tuhan memberkati pelayanan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini demi kemuliaan namanya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Kami percaya Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis,
pada saat ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 15. Kitab Ulangan pasal 15 dimulai daripada ayat 12 hingga ayat 18. Kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan, mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan, kebebasan merupakan suatu impian dalam kehidupan setiap manusia. Tidak ada seorang pun manusia ini di dalam hidup ini ingin dia berada pada posisi diperbudak. Tapi semua orang ingin bagaimana dia berada posisi bebas, bagaimana dia bebas berpendapat, bebas mengemukakan pikiran, bebas berkarya, tapi juga kepada saudara remaja, jangan ikut juga kebablasan, bebas untuk tidur dan bangun tidur. Kenapa? Sering juga terjadi demikian. Tantangan kepada remaja dalam hidupnya pertama sekali itu kita lihat maunya pengen bebas jam berapa aja mau tidur dan jam berapa aja mau bangun. Kebebasan dalam kehidupan kita yang menjadi impian bukanlah kebebasan tanpa kontrol atau lost control. Tak kala di dalam kehidupan kita dikuasai oleh perilaku-perilaku yang tidak benar, tidak baik, maka kita akan jatuh kepada suatu perbudakan di dalam kehidupan ini. Bagaimana untuk bebas dan merdeka yang baik? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan
yang menyapa kita pada minggu hari ini mengajak kita untuk melihat. Pertama sekali di dalam firman Tuhan dikatakan, apabila ada seorang saudaramu laki-laki atau seorang saudarimu perempuan yang menjual dirinya. Kenapa menjual dirinya? Kenapa dia menempatkan hidupnya di bawah perbudakan? Hidup kita juga seringkali demikian. Kita sudah merdeka, kita sudah diberikan Tuhan kasih karunia, kita sudah diberikan Tuhan keselamatan, tetapi inilah manusia. Doyannya selalu berada di bawah. Doyannya mau tergadai oleh imannya dengan perilaku-perilaku dunia, dengan perilaku yang salah. Oleh karena perilaku yang tidak benar, dia berada pada posisi diperbudak. Mungkin di dalam firman Tuhan ini kita lihat dia terutang, tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Mungkin di dalam kehidupannya, mungkin karakternya dia main judi, dia bercuri, dia mabuk-mabukan. Sehingga jiwanya, hidupnya menjadi tergadai. Untuk menebus itu, dia menjual dirinya, dia menjual kehidupannya, dia menjual kebebasannya. Sementara pada awalnya mereka waktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan sama-sama merdeka, sama-sama memiliki kebebasan. Tetapi kenapa bisa terjual? Karena hidupnya lost control, karena hidupnya tidak ditata, karena hidupnya tidak berjalan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hidup kita juga bisa demikian. Tak kala kehidupan kita tidak patuh, tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, tak kala kehidupan kita hanya ingin menuruti keinginan kita tanpa kita dengar apa yang dikatakan papa mama kita, tanpa kita dengar apa yang dikatakan oleh guru kita, tanpa kita menjiwai firman Tuhan yang selalu ditaburkan tiap minggu, hidup kita bisa tergadai di dalam dunia ini. Hidup kita bisa jadi diperbudak. Karena di dalam kemerdekaan yang ada dapat terjadi kehidupan yang terjajah. Di dalam kemerdekaan yang ada dapat terjadi kehidupan yang diperbudak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semanis apapun kehidupan diperbudak, tetap saja pahit dibandingkan sepahit apapun hidup di dalam kemerdekaan. Semanis apapun hidup di dalam perbudakan, tetap itu lebih pahit daripada sepahit apapun hidup di dalam kemerdekaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam kehidupan perbudakan, segala sesuatu bagian daripada kehidupan itu direnggut. Tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai masa depan. Tetapi firman Tuhan memanggil kita. Mengatakan ada tahun pembebasan. Tahun pelepasan. Memanggil kita mau keluar dari perilaku-perilaku hidup perbudakan yang memperbudak diri dan yang memperbudak orang lain. Bagaimana kita untuk keluar? Dikatakan di sini, tetapi tahun ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Memanggil Anda dan saya
untuk keluar dari perbudakan kehidupan kita di dalam menjalani hari-hari ke depan. Ada dua pengorbanan yang kita lihat di sini. Pertama, orang yang mau merdeka pertama di dalam kehidupannya harus mau berubah. Harus mau berubah. Apa yang kita lihat di sini? Dia akan melepaskan budaknya. Di saat kita melepaskan apa yang menjadi habit, apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi hal yang lumrah kita rasakan, kita lakukan, kita harus melepaskan itu untuk keluar dari perbudakan. Tentu tantangannya adalah kenyamanan kita. Contoh, tak kala sebelum SBMPTN keluar, tentu Anda atau sebelum ujian kemarin tentu Anda dipaksa dan diajak, dibangunkan orang tua untuk belajar. Nak, bangun nak. Ngapain sih mak? Belajar. Atau lagi asik main game online. Nak, belajar nak. Ah, ngapain sih mak? Saat itu kita asik dengan apa yang kita dalam diri kita. Tetapi saat itu juga kita akan melihat start mana yang kita lakukan. Tak kala kita tutup telinga, maka akhirnya akan jatuh kepada kekecewaan. Ada pengorbanan seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini. Seorang tuan harus rela mengorbankan budaknya untuk lepas. Seorang yang mau merdeka harus rela mengorbankan kebiasaan yang tidak baik, yang dia rasakan manis, yang dia rasakan enak tapi tidak enak bagi kehidupan kemerdekaannya, dia harus tanggalkan. Kedua, pengorbanan apa? Kalau kita lihat di sini, di dalam firman Tuhan, engkau harus membekali dia. Artinya pengorbanan, kalau tadi pengorbanan perasaan, sekarang pengorbanan materi. Untuk keluar daripada perbudakan itu, dalam kehidupan kita, bukan hanya pengorbanan waktu, bukan hanya pengorbanan rasa enak, rasa nyaman saja, tetapi dikatakan di sini engkau harus memberikan bekal bagi dia, mengorbankan materi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang kemerdekaan, memang kebebasan tidak dapat dibeli dengan uang. Tetapi bagaimanapun di dalam kehidupan kita, untuk keluar daripada perbudakan itu, mencapai kemerdekaan itu, harus banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Pengorbanan materi sekalipun, seperti yang dilakukan tuan membekali budaknya, tidak membiarkan budaknya kembali kepada perilaku lama, tidak membiarkan budaknya hidup kepada perilaku yang kurang, tidak membiarkan budaknya mengulang kembali kesalahan yang lama. Ini juga memanggil kita. Tak kala kita mau keluar dari hidup yang berada di perbudakan, jangan ulangi perilaku yang sama. Kita harus membekali diri kita melalui firman Tuhan. Kita harus membekali diri kita. Seperti saudara-saudari remaja, apa yang Anda butuhkan saat ini? Membekali iman Anda, membekali diri Anda dengan ilmu, sehingga Anda memperoleh pengetahuan dan hikmat daripada Tuhan. Itulah yang menjadi pembekalan, alat kekuatan dalam kehidupan kita. Kedua, di dalam firman Tuhan, kita dikatakan diajak di ayat 15,
Kenal dirimu, kenal keluargamu, siapa engkau. Saudara-saudara remaja, seringkali dalam kehidupan kita dengan semakin meningkatnya vitalitas kekuatan kita, semangat kita dalam hidup ini, seringkali kita lupa siapa kita. Siapa orang tua kita. Siapa papa mama kita. Siapa adik kita. Mungkin ada dalam kehidupan kita, kita menuntut melebihi daripada kemampuan orang tua kita. Seperti contoh gadget, HP. Ngetren, iPad. Pa, ma, nilaiku kan baik. Beli dong iPad. Padahal kerjaan bapaknya apa? Kerjaan mamanya apa? Dia tidak mengenal siapa dirinya. Mari kenal dirimu. Ayat 15 mengatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Kenali dirimu di dalam kehidupanmu, kenali orang tuamu. Tak kala kita mengenal siapa orang tua kita, tidak hanya harapan orang tua itu yang digantungkan kepada kita. Apa harapan orang tua? Orang kita Batak mempunyai harapan kepada anaknya, kalau orang tuanya SMA, anaknya S1 atau kuliah atau paling sedikit D3. Kalau orang tuanya S1, anaknya maunya S2. Kalau orang tuanya S2, anaknya maunya S3. Kalau orang tuanya S3, anaknya maunya seringkali terjadi S-teler. Karena apa? Terbeban. Lari. Gimana sih? Kan bapak hebat, saya kan enggak. Langsung minder. Sementara dalam kehidupan kita seringkali mengatakan bibit, bobot, bebet. Anugerah Allah ada dalam hidupmu. Kalau ayahmu mampu, ibumu bisa mencapai tingkat tertentu, kenapa kamu tidak? Karena seringkali kita melemahkan diri kita, tidak mengenal diri kita, tidak mengenal orang tua kita. Saat ini kenali dirimu, maka engkau akan keluar dari perbudakan, engkau akan keluar dari perilaku yang melemahkan kehidupanmu. Selama kita tidak mengenal diri kita siapa kita, maka kita akan terlena oleh situasi itu. Keempat, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat di sini dikatakan, tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga dia menjadi budakmu untuk selamanya. Demikian juga kau perbuat pada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang yang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Dikatakan melalui firman Tuhan ayat 16 ini, bagaimana kita memaknai, memberikan tanda. Bagaimana kita menandai. Saudara-saudara yang terkasih, tanda apa yang sering kita berikan dalam kehidupan kita? Tak kala kita melakukan sesuatu, tanda apa yang kita berikan? Sama seperti kalau saya mengingat waktu dulu, waktu sekolah, tak kala saya membeli suatu buku, saya tulis nama saya di depan.
nama saya tulis di bagian dalam, itu menunjukkan kepemilikan saya. Kalau enggak, kalau iseng-iseng di sampingnya itu, kalau buku itu tebal, saya lipat, saya buat nama saya. Dan tak kala saya punya cita-cita, umpamanya dulu awal dari masuk SMA, saya bukan punya cita-cita pendeta, tapi insinyur teknik mesin. Oleh karena itu saya masuk waktu itu jurusan fisika. Saya berangan-angan menjadi seorang insinyur. Saat membuat tanda di buku, saya buat gelar saya, IR, titik, baru nama saya. Saya buat itu tanda. Tanda itu bagaimana? Memacu kehidupan saya. Tanda yang positif dalam hidup kita akan memacu kita menggapai sesuatu yang positif dalam hidup itu. Tetapi tak kala kita menandai yang negatif dalam hidup kita, akan melemahkan kita. Apa tanda yang negatif? Mungkin remaja yang mulai suka lirik kanan, lirik kiri, tak kala dia suka kepada seseorang, tiba-tiba si wanita itu memanyunkan, maaf mulutnya, tanda enggak suka. Ini, sombong amat sih katanya. Kapan-kapan ketemu enggak mau lagi ngomong. Tanda yang negatif dipelihara dalam hidupnya, membuat dia menimbulkan rasa takut. Dari rasa takut berkembang menjadi sindrom. Tak kala itu berkembang menjadi sindrom, akhirnya dia bertumbuh dengan dewasa, sudah capek papa mamanya menjodohkan, tetap aja enggak mau. Takut lihat perempuan. Karena apa? Karena takut ditolak. Ada. Berikan tanda yang positif dalam hidupmu. Sehingga tak kala kita memberikan tanda yang positif dalam hidup kita, kita akan dipacu untuk melakukan yang lebih baik lagi. Seperti tuan terhadap budaknya. Dia memberikan tanda yang positif kepada budaknya, menandakan itu kepemilikannya. Dan tak kala budaknya itu meminta lepas, merdeka, kita lihat upahnya apa. Upahnya 2 kali lipat. Upahnya 2 kali lipat. Jadi tak kala kita memberikan tanda positif dalam hidup kita, saudara-saudara, dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan kekuatan 2 kali lipat juga. Dalam bagian terakhir dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Kita mengharapkan kita diberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Kita telah menjadi bagian kemerdekaan negara kita. Kita menjadi bagian kemerdekaan di dalam keselamatan dari Yesus Kristus yang telah menebus kita. Bahwa kita dimerdekakan tidak hanya dari perbudakan secara kedagingan saja. Tetapi semua dosa kita telah dibebaskan. Oleh karena itu jangan jatuh lagi. Jangan biarkan hidupmu jatuh lagi kepada perbudakan dosa itu. Tapi keluarlah, bangunlah hidupmu. Bangunlah suatu karakter yang baru dalam hidupmu. Bahwa sungguh indah hidup di dalam kemerdekaan daripada Kristus Yesus. Bagaimana kita memanusiakan manusia kita. Bagaimana kita memanusiakan manusia kita. Dengan tidak mau diperbudak. Dan juga pada saat ini, kemerdekaan dan kebebasan apa yang kita harapkan dalam hidup kita. Saat ini Anda sebagai remaja, kebebasan apa yang Anda inginkan? Mari kita renungkan. Jangan-jangan kebebasan yang kita inginkan bertolak belakang daripada apa yang Tuhan inginkan.
Jangan-jangan kebebasan yang kita harapkan itu, yang kita angan-angankan itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan panggil daripada jiwa keselamatanmu. Jangan tempatkan panggilan Tuhan itu di belakang keinginanmu, tetapi tempatkan panggilan Tuhan itu di depan keinginanmu. Tak kala kita menempatkan terbalik, maka kebebasan, kemerdekaan yang kita pahami dalam kehidupan kita, yang kita inginkan, akan menjadi memperbudak diri kita. Tetapi tak kala itu kita tempatkan di depan, maka kita berjalan dalam pengharapan daripada Tuhan Yesus. Yesus telah memerdekakan Anda dan saya melalui karya keselamatan di kayu salib. Anda bukan lagi budak, tetapi seorang yang merdeka, yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena itu peganglah kemerdekaanmu, isilah kemerdekaanmu, jalanilah kemerdekaanmu, dan sukacitalah dalam kemerdekaanmu. Tak kala itu ada dalam hidup kita, mengisi kemerdekaan dengan hari-hari, dengan belajar, dengan sukacita, maka segala sesuatu harapan-harapan kita akan Tuhan jadikan yang terindah. Mari saudara-saudari remaja, kita mengisi kehidupan kita, kemerdekaan kita. Esok kita akan mengingat kemerdekaan negara kita, bahwa apa yang telah dilakukan selama ini tidak sia-sia, yang memberikan kebebasan kepada Anda dan saya. Semanis apapun perbudakan, pasti jauh lebih pahit daripada sepahit apapun kemerdekaan. Kemerdekaan bukan berarti tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tidak ada problematika. Ada problematika, tetapi jangan jatuh kepada kehidupan yang diperbudak. Kiranya Kristus menyertai saudara-saudari remaja untuk menggapai segala cita-cita Anda. Keluarlah dari kebiasaan yang tidak baik, jalan dan hidupilah hidupmu dengan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, sehingga kita berjalan dalam terang ilahi. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada minggu ini, di mana di dalam firman-Mu mengajak kami untuk menghayati kehidupan kami yang merdeka dari perbudakan dosa, perilaku, kemalasan, dan kekhawatiran. Bapa Surgawi, tidak ada kekuatan apapun yang dapat kami andalkan untuk keluar dari perbudakan ini. Hanya dengan kasih, penyertaan, dan kuat kuasa Roh-Mu saja yang dapat melayakkan kami keluar dari situ. Karena itu Tuhan, mampukan kami menghayati setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami merasakan kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan yang kebablasan, kemerdekaan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Kami bawakan dalam doa kami, saudara-saudari kami remaja di dalam segala dinamika pendidikan saat ini. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran. Engkau Tuhan yang melingkupi mereka, menjauhkan mereka dari segala penyakit, agar mereka dapat mengikuti pelajaran demi pelajaran yang menjadi bekal kehidupan mereka, dan hidup sebagai orang merdeka, mampu menjadi manusia yang dimanusiakan. Bapa Surgawi, bagi saudara-saudari kami yang bersuka cita lulus SBMPTN,
di hari kemarin, Engkaulah yang menuntun mereka untuk lebih sungguh lagi belajar, agar apa yang menjadi cita-citanya Tuhan berikan yang terindah. Begitu juga dengan saudara-saudari kami remaja yang belum lulus SBMPTN, Engkau Tuhan yang membuka jalan bagi mereka kemanapun mereka melangkah atau ingin mencoba kembali. Engkaulah yang mempersiapkan mereka. Kami yakin setiap perkara, setiap tantangan hidup, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan remaja gerejamu HKBP Rawamangun ini. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupi orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang memelihara mereka dalam segala pekerjaan orang tua kami. Tuhanlah yang memberkatinya sehingga menjadi bekal dalam kehidupan kami. Bapa Maha Kasih, kami serahkan juga orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan memulihkan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Jika mereka berduka, kuatkan, teguhkan mereka. Engkaulah yang menjadi penghibur dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi negara kami yang akan merayakan kemerdekaan esok. Bapa Surgawi, Engkau telah menuntun negara kami melewati hari-hari dan tahun di dalam kemerdekaan, mencapai kebebasan. Engkaulah yang memelihara ke depannya perjalanan negara kami, memberikan kesatuan, memberikan kekuatan kepada setiap para pemimpin untuk bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan dalam pengambilan keputusan-keputusan, terlebih di tengah-tengah pandemi virus corona, di tengah-tengah kehidupan bernegara dan gereja. Bapa Surgawi, jangan biarkan kami hidup di dalam ketakutan yang berlebihan, tapi biarkan kami untuk senantiasa mempersiapkan diri, mawas diri, agar kami tidak terkena virus tersebut. Kami berdoa bagi gerejamu HKBP Rawamangun dengan segala pelayanan dan dinamika pelayanan, seksi-seksi dewan. Bapa Surgawi, urapi gerejamu, berkati setiap para pelayan, partohonan maupun non-partohonan, para pendeta dan pimpinan jemaat, Amang Pendeta Lumban Tobing. Engkau Tuhan yang memberikan satu hati kepada setiap para pelayan, agar melayani di tengah-tengah gerejamu dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita naikkan pujian. Kita harus membawa berita dari Kidung Jemaat 426 sambil mengumpulkan persembahan. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Terangkat jadi remang pagi dan remang jadi siang tak. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Hanya musik. Kuasa darah kudus, semoga yang masih saksi
Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat menikmati ibadah tadi. Kiranya firman Tuhan yang tadi boleh kita dengarkan bisa kita lakukan dalam hidup kita. Amin. 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 Kita harus penuh sukacita lagi, kita angkat pujian. Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan. Sekali katakan hai bangkit. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan bergerak. Dengan semakin jaya Tuhan ikut
bangkitlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, Harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Merdeka.